Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju bihal fawzal azim bidarin na'im, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, alladzi qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, duduk sejenak di majelis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia dicatat sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'ah, sampai dia kembali ke rumahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tema pembahasan kita pada malam hari ini masih membahas tentang ma yubahu fis shalah, hal-hal yang boleh dilakukan ketika sholat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas 4 hal yang boleh dilakukan ketika sholat. Yang pertama apa? Berjalan untuk keperluan, ya, berjalan untuk keperluan. Seperti misalnya membukakan pintu, selama pintu itu atau kita tidak berpaling dari arah kiblat, ya, selama kita tidak berpaling dari arah kiblat. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwasanya beliau pernah pulang ke rumah dalam kondisi pintu rumahnya itu tertutup. Kemudian beliau mengetuk pintu ataupun mengucapkan salam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata di dalam rumah itu sedang sholat, ya, sedang sholat. Dan tentunya ini adalah sholat sunnah, karena sholat wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikerjakan di masjid secara berjamaah. Dan Masjid Nabawi dengan rumah Aisyah itu dempetan, ya, dempetan. Dan Rasulullah kan meninggal di kamarnya Aisyah, dan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang Nabi meninggal dunia kecuali dia dikubur di tempat dia meninggal, ya, karena meninggal di kamar Aisyah maka dikuburkan di situ, dan bukan termasuk bagian Masjid Nabawi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Rasulullah sedang sholat, kemudian Rasulullah berjalan untuk membukakan pintu bagi Aisyah.
dan Aisyah mengatakan bahwasanya pintu rumah beliau terletak di arah kiblat. Dari hadis ini kita bisa paham bahwasanya Rasulullah ketika berjalan membuka pintu itu tidak berpaling dari arah kiblat. Tapi kalau sudah sampai berpaling dari arah kiblat maka sholatnya batal, karena salah satu syarat sah sholat adalah menghadap kiblat, istiqbalul qiblah. Berjalan untuk membuka pintu misalnya, atau berjalan untuk mengisi shaf yang kosong. Di depan kita misalnya ada orang yang batal, kemudian dia pergi, shafnya kosong, kita ada di belakangnya, boleh untuk melangkah mengisi shaf yang kosong. Atau misalnya berjalan untuk mencari sutroh, ya, berjalan untuk mencari sutroh. Misalnya kita sholat tahiyatul masjid, ya, di depan kita ada orang di shaf pertama, kita di shaf kedua sholat tahiyatul masjid, atau sholat ba'diyah misalnya, sholat ba'diyah. Kemudian orang itu pergi, maka kita boleh berjalan mendekat ke depan, mendekat ke tembok untuk mencari atau mendekat kepada sutroh, ya, pembatas ketika sholat. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau berjalan tanpa ada keperluan, ya, itu minimal hukumnya adalah makruh, ya, minimal hukumnya adalah makruh, dibenci. Bahkan kalau terlalu banyak itu bisa membatalkan sholat. Yang kedua, hal-hal yang dibolehkan ketika sholat adalah menggendong anak kecil, ya, menggendong anak kecil. Selama anak kecil itu tidak kena najis, misalnya ngompol, ya, celananya ada ompolnya, digendong sama kita, otomatis apa? Najisnya berpindah kepada kita. Maka salah satu syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, ya. Maka nggak boleh. Jadi selama anak kecil itu suci dari najis, tidak ada najis di pakaiannya atau di badannya, maka tidak mengapa kita menggendongnya. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggendong Umamah bintu Zainab. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah menggendong Hasan dan Husain. Yang ketiga, membunuh al-aswadaini, ya, kalajengking dan ular, dan juga hewan-hewan yang membahayakan, ya, hewan-hewan yang membahayakan. Walaupun kita bergerak untuk mengambil sebuah benda, ya, sebuah benda untuk membunuhnya atau memukulnya, gerakan kita mungkin cukup banyak, tapi selama gerakan itu dibutuhkan maka hukumnya adalah boleh. Yang keempat adalah menoleh dan memberi isyarat untuk keperluan, ya, menoleh atau memberi isyarat untuk keperluan. Yang namanya menoleh berarti kepala, bukan badan. Kalau badan berarti berpaling, ya, misalnya kok badannya berpaling ke arah kanan atau berpaling ke arah kiri, itu berarti sudah merubah dari arah kiblat, sholatnya batal. Tapi kalau sekadar kepala, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, selama itu dibutuhkan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menoleh ketika sholat, ya, melihat ke arah celah bukit, karena memang ada keperluan untuk memastikan ada musuh atau tidak, ya, Allah alam, itu hadisnya panjang, intinya ada keperluan, maka ini hukumnya adalah boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan, ini hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, dibenci. Selanjutnya yang kelima, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang kelima adalah al-buka'u wa ta'awuh wal anin, menangis dan merintih, ya, menangis dan merintih, baik karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena sebab lainnya selama tidak dibuat-buat, ya, sebab lainnya, ya, misalnya ketika mendengar bacaan Al-Quran,
ya, dia tersentuh kemudian dia menangis, ya. Selama tangisannya tidak dibuat-buat. Dan terkadang ada orang yang menangis itu sampai mengeluarkan suara, ya, sampai mengeluarkan suara. Selama suara ini tidak dibuat-buat, ya, alami, natural, memang keluar karena saking kerasnya tangisannya itu, walaupun sampai keluar suara, itu tidak membatalkan sholat. Karena yang membatalkan sholat itu al-kalam bainan nas, ucapan kepada manusia yang lain. Kalau ini kan suara, bukan ucapan, bukan kalimat, ya. Al-buka wa at-tawuh wal anin, menangis atau merintih. Sawa'un akana dzalika min khasyatillah, baik itu karena rasa takut kepada Allah ataupun karena amkana li ghairi dzalik, atau karena sebab yang lain. Contohnya apa? Minal masaib wal auja madama an ghalabatin bi haitsu la yumkin daf'uhu, ya. Tangisan yang bukan karena takut kepada Allah, misalnya karena sakit, ya, misalnya kita lagi sakit, karena saking sakitnya sampai merintih, atau menangis. Itu kan bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena karena sakit, dan dia tidak bisa menolaknya, dalam artian keluar dengan sendirinya, maka ini tidak membatalkan sholat. Dalilnya dari Al-Quran bahwasanya tangisan itu tidak membatalkan sholat. Dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam, ya, dalam surat Maryam ayat 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ayat-ayat Al-Quran, kharru sujjadaw wa bukiya, mereka tersungkur sambil bersujud dan menangis, ya. Ini menunjukkan bahwasanya menangis tidak membatalkan sholat. Wal ayatu tashmalu al musalli wa ghairahu, ayat ini mencakup orang yang sedang sholat, nangis ketika sholat, atau nangis di luar sholat. Salah satu ciri orang beriman adalah hatinya itu mudah tersentuh ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat Al-Quran, maka dia mudah untuk menangis, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu diperbolehkan, dan di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kemudian dalil yang lain dari An Abdillah ibnu Sihir qol radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibnu Sihir, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang sholat. Wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali, dan di dada beliau ketika sholat itu ada suara gemuruh, ya, suara gemuruh seperti suara air mendidih di dalam periuk, ya. Suara apa ini yang ada di dalam dada Rasulullah seperti suara air mendidih, gemuruh seperti suara air mendidih? Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Sihir ini, minal bukai, karena menangis, ya, karena menangis. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Nasai, wa Tirmidzi, wa Sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkan hadis ini. Ini menangis, ya, menangis karena
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena takut atau menangis karena sakit yang sedang diderita dan dia tidak bisa menahannya, maka ini hukumnya adalah boleh. Adapun kalau menangis karena teringat hal-hal duniawi, jadi kita lagi sholat teringat musibah duniawi yang menimpa kita, contohnya apa? Contohnya rumah kebakar, kebanjiran, banyak utang tapi nggak lunas, kepikiran, akhirnya apa? Saking sedihnya nangis, maka ini membatalkan sholat. Ya, menangis karena mengingat perkara-perkara duniawi. Kalau menangis yang tidak membatalkan sholat adalah apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membaca ayat-ayat Al-Quran, karena meresapi ayat-ayat Al-Quran, atau karena sakit yang sedang diderita dia tidak bisa menahannya, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau menangis karena mengingat perkara-perkara duniawi, musibah yang menimpanya, seperti misalnya tadi kebanjiran, rumahnya kebakar, dagangannya bangkrut, ya, kemudian banyak utang, dia sampai menangis, itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia memasukkan perkara dunia ke dalam sholat. Jadi sebab yang membatalkan sholat tadi menangis itu karena dia memasukkan perkara-perkara dunia, memasukkan perkara-perkara dunia, ingat utang, ingat. Seharusnya kan kalau sholat itu apa? Khusyuk, ya kan? Meresapi ayat yang dibaca, meresapi zikir yang dibaca. Ini sholat malah ingat utang misalnya, ingat dagangannya bangkrut. Berarti kan nggak khusyuk itu orang, ya. Kemudian kalau dia sampai menangis, kata para ulama, itu bisa membatalkan sholat. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, di dalam Fatwa Nur 'alad Darbi Babus Shalah, yaitu di dalam fatwa beliau, menangis karena mengingat perkara-perkara duniawi itu bisa membatalkan sholat. Selanjutnya yang keenam, berarti ya, yang keenam yang bisa membatalkan sholat adalah ilqa'us salam 'alal musalli wa mukhatabatuhu, wa annahu yajuzu lahu ayarudda bil isyarah ala man sallama alaihi aw khatabahu. Jika ada seseorang yang mengucapkan salam, ya, ada orang lain mengucapkan salam atau mengajak bicara, bertanya misalnya, mengucapkan salam atau bertanya kepada orang yang sedang sholat, apa yang boleh dilakukan oleh orang yang sholat? Kalau dia menjawab salamnya, misalnya ada orang bertamu, kita lagi sholat di rumah, assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam, padahal kita lagi sholat. Ini batal sholatnya, karena al-kalam bainan nas, ucapan kepada sesama manusia. Sama seperti yang terjadi pada zaman sahabat, ada orang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mengucapkan bersin gak batal, karena itu pujian kepada Allah. Ada sahabat yang lain membalas, karena dengar alhamdulillah orang bersin, dia apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa orang itu kepada orang yang bersin, ini ucapan manusia kepada manusia. Maka yang mengucapkan yarhamukallah, walaupun itu bahasa Arab, walaupun itu doa, tapi itu ucapan manusia kepada manusia, sehingga membatalkan sholat. Sama waalaikumsalam, menjawab orang yang salam, itu juga membatalkan sholat. Atau misalnya ada orang tanya, anak kita tanya misalnya,
ini jajannya di mana B misalnya. Kita lagi sholat, kita jawab apa? Di kulkas misalnya ya. Maka itu juga membatalkan sholat. Yang boleh dilakukan itu adalah memberikan isyarat. Memberikan isyarat bisa dengan jari, bisa dengan jari, bisa dengan tangan, bisa dengan anggukan kepala. Itu isyarat, tidak membatalkan sholat ya, tidak membatalkan sholat. Dalilnya apa? Ya, dalilnya Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Jabir ibnu Abdullah, beliau berkata, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaliqun ila bani al-Mustaliq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saya, ya mengutus siapa tadi? Jabir bin Abdullah, mengutus untuk sebuah keperluan. Dan Rasulullah pada waktu itu muntaliqun ila bani al-Mustaliq, hendak pergi ke Bani al-Mustaliq, ya salah satu kabilah Yahudi. Fa'ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi. Maka ketika saya sudah selesai dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku, aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli ala ba'irihi, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan sholat di atas hewan tunggangannya, di atas ontanya, ya di atas ontanya. Fakallamtuhu, maka aku mengajak bicara, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu alam dia tahu Rasulullah, padahal dia itu tahu apa? Rasulullah sedang sholat. Ya, tapi mungkin sahabat ini belum tahu kalau mengajak orang yang sedang sholat itu tidak boleh, ya kan? Karena dia tahu dengan mata kepalanya sendiri. Berbeda kalau misalnya kita di luar rumah, kita nggak tahu yang di dalam sedang sholat atau tidak, gitu kan? Maka tidak masalah mengucapkan salam atau bertanya atau yang lain. Fakallamtuhu faqala biyadihi hakadha, maka saya mengajak bicara beliau padahal beliau sedang sholat. Faqala biyadihi hakadha, ya, maka Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, memberikan isyarat dengan tangannya. Nanti di dalam riwayat yang lain itu boleh, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, boleh memberikan isyarat dengan jari, dengan tangan, dengan anggukan kepala, selama itu bukan bercakap-cakap, selama itu bukan mengucapkan kalimat yang bisa membatalkan sholat. Summa kallamtuhu faqala biyadi akada, sudah dikasih isyarat, ternyata sahabat Jabir ini tetap ngajak bicara, lalu Rasulullah memberikan isyarat lagi. Kemudian setelah selesai, ya, setelah selesai Rasulullah mengatakan, ma fa'altu fil ladzi arsaltuka fa innahu lam yamna'ni min an arudda alaika illa anni kuntu usolli. Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab pertanyaanmu melainkan keadaanku sedang sholat. Jadi kalau menjawab nanti apa? Batal. Dan dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah juga bahwasanya wa ana asma'uhu yaqra wa yumi'u bi ra'sihi. Jadi ketika Rasulullah berisyarat dengan tangan dan saya mendengar beliau membaca, maksudnya membaca bacaan sholat, wa yumi'u bi ra'sihi, dan beliau berisyarat dengan kepalanya, dengan anggukan, ya kan, dengan kepalanya, yang menunjukkan bahwasanya beliau sedang sholat. Ini memberikan isyarat
ya, atau tadi apa, memberikan isyarat kepada orang yang mengajak bicara ataupun mengucapkan salam. Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh, at-tasbih wa tasfik, mengucapkan tasbih bagi laki-laki, wa tasfik linisa, menepukkan tangan bagi kaum wanita. Yajuzu at-tasbih lirijal wa tasfik linisa idza arada amrun minal umur. Dibolehkan bagi laki-laki untuk mengucapkan tasbih atau menepuk tangan bagi wanita jika ada keperluan atau ada suatu urusan dari urusan-urusan, seperti katanbihil imam idza akhta'a, seperti membetulkan imam jika salah atau lupa, ya, imam lupa harusnya duduk tahiyat awal misalnya, tapi dia langsung bangkit menuju rakaat ketiga, maka makmum yang di belakangnya laki-laki itu mengucapkan subhanallah, kalau perempuan dia menepukkan tangannya. Ini hukumnya apa? Boleh mengingatkan imam jika dia lupa. Wakal idzni lidakhil, atau memberikan izin kepada orang yang mau masuk rumah. Misalnya sholat di rumah, ada orang datang dan kita hafal suaranya, mungkin istri, anak atau apa, ya, atau mungkin kawan atau siapa, kita ingin memberikan izin, masuk saja istilahnya. Kalau kita bisa ngomong atau boleh ketika sholat itu ngomong, masuk saja nggak dikunci. Cuma kan kalau ngomong masuk saja tidak dikunci itu membatalkan sholat. Maka apa yang boleh dilakukan? Mengucapkan tasbih bagi laki-laki. Subhanallah, itu berarti tanda boleh masuk, ya. Jadi selain mengingatkan imam kalau lupa, boleh juga mengucapkan tasbih untuk memberikan izin kepada orang yang masuk. Kalau perempuan berarti menepukkan tangannya. Au al-irsyad lil a'ma, atau memberikan petunjuk kepada orang yang buta, ya, memberikan petunjuk kepada orang yang buta, ya, itu mengucapkan tasbih atau menepuk tangan untuk mengingatkan imam atau memberikan izin atau menuntun orang yang buta, ya, menuntun orang yang buta. Kemudian yang kedelapan, mencolek kaki orang yang sedang tidur atau menggeser, ya, menggeser kaki orang yang sedang tidur, menyentuh, menggeser orang yang sedang tidur dan itu ada di depan kita misalnya, seperti terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Aisyah radhiyallahu anha tidur, dan itu kan ketika Rasulullah bangun sholat malam, kondisinya gelap, rumah Rasulullah itu sempit, ya, ukuran berapa rumah Rasulullah? 5 kali 5, dalam riwayat itu disebutkan sekitar 5 kali 5 meter tingginya. Kalau tangan kita diangkat ke atas, itu langit-langit rumah Rasulullah bisa disentuh, ya. Jadi saking pendeknya dan kecilnya rumah Rasulullah, 5 kali 5 kurang lebih. Lah ketika Rasulullah sholat malam, Aisyah ini tidur di depan Rasulullah, kakinya itu menjulur di tempat sujud Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau sujud itu menyentuh kakinya Aisyah, memberikan isyarat supaya digeser, ditekuk, ya, memberikan isyarat supaya apa? Ditekuk. Nanti kalau Rasulullah berdiri lagi untuk membaca Al-Fatihah dan suratan rakaat kedua, maka kaki Aisyah itu apa? Diselonjorkan lagi,
ya, diselonjorkan lagi. Dan ini juga dalil bahwasanya menyentuh istri atau menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Seandainya menyentuh istri atau menyentuh wanita membatalkan wudu, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyentuh kakinya Aisyah. Dan Rasulullah ketika menyentuh enggak membatalkan sholat, wudu dulu enggak, tapi sholatnya dilanjut. Ya, sebagian ulama berdalil menyentuh wanita itu membatalkan wudu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisaa, atau menyentuh wanita. Nah, tafsir dari menyentuh wanita itu maksudnya adalah al-jima. Ya, bukan sekedar menyentuh, itu kinayah, bahasa halus dari berhubungan suami istri, menyentuh. Dan di dalam Al-Quran itu banyak, misalnya qabla an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, maksudnya adalah sebelum kalian berhubungan suami istri dengan mereka, dengan istri kalian, ya. Atau misalnya fal ana bashiruhunna, ayat tentang puasa boleh berhubungan suami istri ketika sudah buka, ya, boleh ketika apa? Sudah berbuka puasa boleh untuk mengumpuli istri. Maka Al-Quran menggunakan bahasa fal ana bashiruhunna, mubasyarah. Mubasyarah itu secara bahasa artinya adalah kulit bersentuh dengan kulit. Tapi apakah sekedar kulit menyentuh kulit? Bukan. Itu bahasa halus dari al-jima, hubungan suami istri. Dan selama ada bahasa halus, ya, maka Al-Quran atau hadis itu biasanya menggunakan bahasa halus. Ya, bahasa kita misalnya gini, kita mau mengatakan mau pergi ke WC, minta izin, misalnya ada tamu, mohon maaf saya mau pergi ke belakang. Ke belakang itu bukan maksudnya apa? Ke pedangan bukan, atau ke kebun bukan. Saya minta izin mau ke belakang. Ke belakang itu bahasa halus dari mau pergi ke toilet, ke WC. Mungkin terkesan apa? Kalau saya mau ke WC, ya terlalu apa? Vulgar. Ya, maka ada bahasa halusnya. Izin saya mau ke belakang dulu. Ya, ke belakang bukan maksudnya ke kebun apa ke pedangan bukan, ya, tapi kemana? Ke WC, ya, atau ke toilet. Menggeser kaki orang yang sedang tidur itu boleh. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang ke-9 adalah menahan orang yang ingin lewat di depan kita. Tentunya orang yang lewat melewati tempat sujud kita, karena area yang kita butuhkan adalah area tempat sujud. Adapun misalnya kita sholat, orangnya di sana jauh, kita nggak perlu berjalan untuk mengejar orang itu supaya apa? Jangan lewat. Ya, maksudnya yang lewat di sini adalah apa? Yang di area sujud kita. Dan memang sebagian ulama mengatakan sutroh itu hukumnya wajib. Pembatas di depan orang salat sebagian ulama mengatakan wajib. Pendapat yang lebih kuat adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di Mina, ya, di tempat terbuka di Mina, dan sahabat mensifati nggak ada pembatas di depan Rasulullah. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan sutroh hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau wajib, berarti kan kalau nggak pakai sutroh hukumnya berdosa. Rasulullah tidak mungkin melakukan dosa. Wong Rasulullah pernah sholat di Mina, nggak ada sutroh di depannya, kan nggak mungkin Rasulullah melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah ambil sutroh, baik tembok, tiang, atau orang, kemudian ada orang lewat di area sujud kita, kita harus cegah. Kalau dia menolak, ngeyel,
maka apa? Boleh dikerasi, ya, maksudnya didorong atau diapa, fa innahu syaitan, karena itu adalah syaitan. Ya, seandainya kita tidak ada sutra, ya, kemudian ada orang lewat, itu salah kita sendiri, ya, salah kita sendiri. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya orang yang mau lewat, seandainya ada orang sholat di tengah-tengah nggak pakai sutra, kita boleh lewat di luar area tempat sujudnya. Ya, misalnya kalau di sini kan ada garisnya tuh. Misalnya orang sholat di situ nggak pakai sutra, nggak ada pembatas, baik tas atau apa gitu kan. Kemudian kita mau lewat, boleh di luar tempat sujudnya. Adapun di area sujudnya, maka itu hukumnya adalah haram. Ya, menahan orang yang ingin lewat di depan orang yang sholat. Dalilnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menjadi pembatas baginya dari manusia, fa arada ahadun ayyujtaza baina yadayhi, kemudian ada seseorang yang ingin lewat di depannya, falyadfa fi nakhrihi, maka doronglah pada lehernya. Ini karena saking apa? Kerasnya larangan orang lewat di depan orang yang sedang sholat, ya, sampai-sampai boleh didorong di bagian leher. Tentunya kalau lebih lembut lagi itu adalah yang dituntut, sehingga kita tidak memudaratkan orang lain. Dalam artian terkadang ada orang yang apa? Tidak paham, maka selama kita bisa menghalau dengan tangan kita atau dengan apa? Dengan usaha yang kita lakukan, maka itu yang lebih baik. Fa in aba falyuqatilhu, seandainya dia enggan, maka boleh diperangi atau dilawan. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si imam itu menangis saat ibadah, apakah itu salah satu menangis yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, karena melihat dia menangisi dia wafat itu saking sedihnya, ya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama tadi apa, saya malah lupa. Ya, ketika imam sholat jahriyah, imam membaca surat Al-Fatihah ataupun suratan, ya, jahriyah. Kemudian makmum itu mengikuti, ya. Kemudian lisannya itu sampai bergerak, apakah itu boleh ataukah tidak? Kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, ya, mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah, ya. Kalau suratan itu hukumnya adalah sunnah, ya. Makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Caranya bisa mengikuti imam setiap selesai satu ayat kemudian berhenti, misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Makmum apa? Mengikuti alhamdulillahirabbil alamin. Itu berarti kan mengikuti, dan otomatis kan kalau membaca berarti apa? Bergerak. Kalau di dalam hati itu bukan membaca, ya. Kalau membaca berarti apa? Lisannya bergerak, ya. Maka termasuk juga ketika suratan, wallahu alam, berarti boleh juga dia itu apa? Mengikuti bacaan imam.
Itu kalau mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Adapun kalau mengikuti pendapat Imam Malik ya dan juga Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya kewajiban makmum itu ketika imam baca, kewajiban makmum itu cuma dengar dan diam. Imam baca surat Al-Fatihah, baca suratan di sholat jahriyah, kewajiban makmum adalah diam dan mendengar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka diam dan dengarkan, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau diam ya diam saja. Seandainya tadi dia mengikuti, maka itu kalau berdasarkan pendapat Imam Syafi'i maka tidak mengapa, itu boleh-boleh saja, tidak membatalkan sholat, boleh. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, sholat jenazah, kemudian karena saking sedihnya mungkin ya, karena saking apa? Sedihnya, kemudian imam atau mungkin makmum ya, barangkali istrinya atau anaknya kemudian sampai menangis, wallahu a'lam, tidak sampai membatalkan sholat. Kenapa? Karena itu sesuatu yang terbawa perasaan ya, tidak bisa ditolak. Seperti orang yang sakit, karena saking sakitnya sampai dia merintih, mengaduh atau merintih. Dalam kondisi seperti itu, tangisan yang seperti itu tidak membatalkan sholat, karena la yumkinu daf'uhu, tidak mungkin untuk menolaknya ya, tidak mungkin untuk menolaknya. Apalagi misalnya kalau mendoakan, saking menghayati doa itu dan berharap si mayit diampuni dosa-dosanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya, dan seterusnya. Saking menghayati doa itu sampai nangis ya, maka wallahu a'lam tidak membatalkan sholat. Sudah habis ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.